Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke podcast kami Binaka, Bincang Anak Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke podcast kami Binaka, Bincang Anak Kampus. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya dengan Katarina Liberty, dengan teman saya Nabila Fitambar, dan narasumber kita yaitu Kak Heru Wardana Yoga. Oke, Kak Heru ini jadi narasumber oleh perwakilan dosen PGSD UMM loh guys. Nah, tema kita pada podcast hari ini yaitu dari teori ke praktik, yaitu inovasi pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang berkualitas. Nah, sebelum masuk ke tema, boleh dibacakan nggak nih CV-nya Kak Heru, Kak? baik CV Kak Heru Wardana Yoga, yaitu pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Malang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan juga beliau pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juga pengalaman kerja yaitu magang kampus UMM di UPTB PMP, UPTPMB itu. Terus. dan juga menjadi model video profil program studi PGSD UMM, dan juga kampus mengajar angkatan 7. Kemudian pengalaman organisasi yaitu sebagai ketua komisi A Senat Mahasiswa FKIP dan juga sekretaris bidang keilmuan HMPS PGSD Aksi. Keren sekali nggak sih Kak Heru ini? Iya, banyak banget ya Kak pengalaman itu tadi segelintir pengalaman kerja dari Kak Heru. Sebenarnya banyak banget, cuma dibaca dikit aja, waktunya nih lama. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaannya ya Kak ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Tadi kan tema kita itu dari teori ke praktik. Nah, apa sih yang ada di pikiran Kak Heru tentang kata teori ke praktik ini apa? Oke, teori ke praktik ya. Tuh. Oke, kalau dari definisinya sendiri kayaknya dari teman-teman udah paham ya teori itu apa, kemudian praktik itu apa. Iya. Kalau dari saya coba kita beralih ke fungsinya sendiri deh. Dari teori itu sendiri apa sih fungsinya? Teori itu fungsinya ya, kalau dari saya bikin singkat aja, agar praktik kita nanti itu nggak jauh menyimpang seperti itu. Kalau untuk praktik sendiri, agar teori yang kita punya itu bisa terrealisasi gitu. Jadi kalau mendengar kata tersebut ya di kepala saya ya keterhubungan sih. Jadi teori saja itu nggak akan lengkap gitu kalau tanpa praktik. Benar, kalau praktik aja juga nggak lengkap kalau tanpa teori. Seperti itu. Ya, jadi tetap saling berhubungan ya. Betul. Oke. Begitu ya Pak. Baik, selanjutnya menurut kakak sendiri sih ini sih apa sih arti inovasi pembelajaran, dan kalau mendengar kata inovasi itu apa sih yang ada di pikiran kakak? Oke, kata inovasi ya. Kalau dari saya inovasi itu keterbaruan sih. Tapi tadi disinggung masalah inovasi pembelajaran ya. Inovasi pembelajaran itu dari saya hal-hal yang sifatnya pembaharu, baik dari suasana, bentuk maupun pemahaman. Jadi kalau dengar kata inovasi ini ya nggak akan jauh-jauh dari hal-hal baru gitu. Dan juga kalau nggak salah dari kalian sendiri juga ini kan ada mata kuliah inovasi pembelajaran. Ada. Seperti itu. Betul. Jadi kalau inovasi pembelajaran ini ya hal-hal yang sifatnya berubah dari 3 hal tadi, mulai dari bentuk, pemahaman, dan suasana. Itu sih. Nah, terus gini sih Kak, kan di kita juga tuh ada mata kuliah inovasi pembelajaran nih. Nah, apa sih peran dari inovasi pembelajaran untuk kita sendiri nantinya buat jadi guru tuh gimana? Oke, berarti ini inovasi pembelajaran ke mahasiswa yang orientasinya ke guru. Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau dari mahasiswanya sendiri, kalau bisa kita lihat ya sekarang ini, coba kita tarik fenomenanya aja deh ya. Kecenderungan sekarang ini kan kalau dari saya mungkin kalian rasakan juga, kita itu cenderung lebih suka hal-hal yang sifatnya informasinya itu yang kita dapat tuh instan. Iya, betul. Kayak kita tuh tidak lagi terpaku pada mungkin yang bacaan yang panjang, tapi kita lebih melihat suatu tuh instan, cepat, langsung kita ambil kesimpulan. Betul. Ada fenomena seperti itu. Oke, ada fenomena seperti itu.
terus gunanya inovasi pembelajaran ini apakah? Nah, diharapkan dari hal-hal tersebut kita nggak hanya jadi konsumen dari hal-hal yang sifatnya singkat itu tadi. Kenapa kita nggak jadi orang yang membuat informasi tersebut gitu loh, entah itu lebih ringkas atau kita buat lebih panjang tapi lebih bisa membuat jadi bacaan efektif gitu. Jadi perannya apakah ya agar kita dapat ide-ide baru seperti itu, kemudian kita bisa jadi lebih visioner ke depannya gitu. Kita sebenarnya perlu apa sih? Nah, kita coba pelajari di inovasi pembelajaran tersebut. Nah, terus tadi itu ada orientasi ke guru ya, ke guru. Nah, kita juga lihat tuh fenomena guru nih sekarang gimana. Jadi sekarang gencar-gencarnya teknologi nggak sih? Betul. Gencar-gencarnya teknologi kan. Benar-benar. Nah, dari guru sendiri perlu adaptasi ya, adaptasi perlu bisa dibilang, karena jenjang guru pun sekarang nggak hanya di usia kita, di usia sebelum kita pun juga ada yang masih aktif jadi guru pada saat ini. Untuk itu adaptasi teknologi ini juga apa ya, jadi tanggung jawab kita semua. Nah, dan itu include ada di inovasi pembelajaran tersebut. Dan dari teman-teman mungkin juga kan, maksudnya menggunakan teknologi itu dalam pembelajaran pasti ada dari platform, kemudian media, kemudian mungkin ada dari tuntutan kampus sendiri itu ada diwajibkan. Begitu. Baik Kak, jadi kalau kita ngomongin manfaat nih, kira-kira apa aja sih keuntungan inovasi pembelajaran buat mahasiswa pendidikan guru? Oke, berarti ini khusus ke mahasiswa pendidikan guru ya. Untuk manfaatnya yang bisa kita rasakan pasti satu, kita timbul hal-hal sifatnya di kepala kita tuh timbul hal-hal yang sifatnya ingin berbeda dan baru gitu. Nah, ada pemikiran seperti itu udah bagus menurut saya di era saat ini. Jadi kita nggak hanya memanfaatkan yang ada bagus, maksudnya dalam rangka untuk wah seharusnya kalau begini lebih baik. Ada pikiran-pikiran seperti itu menurut saya udah sangat bagus sekali. Kemudian selanjutnya kalau dari inovasi kan banyak ya, mulai dari media mungkin, kemudian dari pendekatan, kemudian dari sumber belajarnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu membantu banget teman-teman kita, khususnya yang backgroundnya pendidikan guru, lebih khususnya dari pemahaman inovasi itu sebenarnya ke lini apa sih, kan banyak gitu. Jadi kita memahami karakteristik tadi di kita itu nggak hanya satu aja gitu. Dari pendekatannya nggak hanya pendekatan, kemudian juga cari medianya deh seperti itu. Jadi membantu mahasiswa menemukan ruang-ruang yang bisa diperbarui gitu sih. Oke Kak, tadi kan sedikit disinggung tentang pendekatan. Oke. Nah, dosen atau kampus itu gimana sih Kak? Kan sekarang udah banyak nih pendekatan baru ya. Nah, dosen atau kampus dari PGSD sendiri atau mungkin dari dosen lain yang ini tuh gimana sih caranya ngajari seorang mahasiswa buat siap dan belajar jadi guru tuh lewat media atau platform apa sih? Tadi disinggung pendekatan ya. Kalau sejauh ini sih yang saya lihat itu lebih kedua sih. Pertama itu pendekatannya cenderung ke bahasanya proyek. Jadi ada ya, maksudnya kita harus membuat sesuatu di akhir, entah itu pertunjukan, media konkret dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang sifatnya itu pendekatannya kooperatif. Kooperatif itu secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Kalau tadi disinggung platform media ya, platform medianya kalau kecenderungannya sih sudah basisnya teknologi banget sih. Kalau teman-teman tahu juga di fakultas kita itu ada lab yang beberapa bulan lalu baru saja disahkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar beberapa bulan yang lalu. Itu ada di perpustakaan umum di lantai 3 itu kita ada lab yang basisnya itu ada VR-nya.
Oke. Ya ada VR-nya gitu. Ya. Jadi pembelajaran berbasis virtual reality dan augmented reality. Kalau dari teknologi seperti itu. Kemudian dari platform mungkin yang sudah dipakai banyak sih, kayak mungkin dari LMS, kemudian baik asinkronus maupun sinkronus ya. Iya. Kemudian mungkin kampus kita juga masih blended sih sebenarnya. Misalnya, pemakaian Zoom meeting, kemudian Microsoft Teams itu masih dipakai banget karena basisnya masih blended seperti itu. Jadi media dan platformnya udah ini sih dibilang canggih dan teknologi maju, udah. Dan juga dari teknologi ya, mungkin dari bacaannya pun juga cukup lengkap dari itu buku fisiknya ya. Oh iya. Jadi begitu ya Kak. Kemudian penting nggak sih mahasiswa PGSD sejak awal kuliah melakukan praktik secara langsung dan coba inovasi pembelajaran saat awal kuliah? Oke, ini ada kata praktik dan kata inovasi ya. Iya. Oke, praktik ini penting banget sih guys. Penting banget karena apa ya? Mungkin ini nyinggung sedikit tentang piramida belajar ya. Kalau kalian tahu, piramida belajar itu yang paling tinggi active learning itu adalah basisnya demonstrasi, kemudian teaching by doing, kemudian yang terakhir itu teach, pokoknya mengajarkan ke orang lain. Iya. We teach of others, to others. Jadi apa ya, pentingnya praktik ini pun penting banget karena di piramida belajar itu bahkan 90-95% itu praktik itu yang jadi retensi pemahaman mahasiswa yang paling tinggi. Jadi kita mudah mengingat, mudah untuk belajar itu dari praktik. Seperti itu. Terus nanti diksinya, jadi teori itu nggak penting, tetap penting seperti itu. Karena tadi yang saya sampaikan kan fungsi teori itu agar praktik kita tidak jauh menyimpang. Tapi terlalu banyak teori pun Juga nggak bagus. ya juga nggak bagus. Sebenarnya ilmu tuh sebaiknya jangan dipendam di kepala aja gitu. Coba direalisasi. Benar. Terus inovasi pembelajaran sendiri ya, kalau kita singgung tadi beberapa informasinya, hubungannya jelas ya guys. Jadi inovasi itu ada karena kebutuhan ya. Lagi inovasi itu ada karena kebutuhan. Pentingnya di awal perkuliahan itu agar nantinya ketika kita belajar matkul yang lain, dan saya rasa ini punya hubungan nggak sih kayak ke matkul yang lain, Ada dong. terpakai mungkin nanti dalam membuat modul, dalam membuat media seperti itu kan ada keterhubungan situ. Jadi seberapa penting banget karena pada akhirnya nanti itu akan jadi bekal buat kita ya, terutama mahasiswa itu buat praktik kita jadi lebih baik dan lebih efektif sih. Seperti itu. Baik, nah dari yang kakak singgung tadi nih, ada nggak sih kak tantangan dari kita itu mau praktik ke sekolah-sekolah sama mau menginovasikan pembelajaran baru tuh tantangannya apa aja sih? Oke. Tantangan ya, ini sudah praktik ya berarti ya? Iya. Udah praktiknya. Mungkin dua hal ya yang jadi apa garis besarnya itu. Pertama itu fasilitas sih. Oh iya, benar-benar. Ya fasilitas ini luas ya, mungkin dari yang sifatnya tuh keuangan, teknologi atau dan sebagainya, itu jadi faktor penentu ya dari tantangan itu. Karena sekarang ini ya gimana kalau dari tadi dibilang tentang teknologi ya harus siap gitu loh teknologinya ya kan. Teknologi harus siap. Terus kalau memang kita ingin lebih literatif atau literasinya ditingkatkan dengan bacaan panjang ya, mungkin stok bukunya harus up to date, kemudian juga lengkap seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin kalau ke peserta didik ya mungkin mau terapkan ataupun ke mahasiswa pun lebih ke suasana yang interaktif, membangun suasana yang interaktif itu, karena inovasi kan pembawaannya juga harus dipertimbangkan. Misalnya mungkin medianya udah bagus tapi pembawaannya ya benar jadi penyampaiannya kurang, itu kan ada nilai minus di situ sedikit gitu. Ya jadi dua hal itu sih.
Jadi emang tantangannya itu kalau nggak dari sekolah sendiri, juga dari kita sendiri juga ya. Betul, dua arah gitu. Baik, kemudian nih menurut kakak seberapa besar sih pengaruh inovasi pembelajaran ini dalam menyiapin guru-guru di masa yang akan datang? Tentunya pada anak-anak yang masih awal kuliah. Oke, ini tetap ada yang orientasinya ke guru ya. Kalau dari ini rangkum aja, mahasiswa yang ingin ke guru dan Yang tidak guru, ya seperti itu, mahasiswa yang ingin ke guru, kemudian untuk yang sudah jadi guru mungkin seperti itu ya. Kita perlu lihat dulu tantangan kita jadi guru itu sebenarnya apa sih. Saya ada baca-baca itu ada 3 hal penting ya sesuai realita guru kita saat ini. Yang pertama itu kesejahteraan, pemerataan, dan yang ketiga itu kompetensi. Seperti itu. Dari hal yang sifatnya kesejahteraan itu kan tentang ekonomi ya. Terus pemerataan, artinya kita masuk pemerataan dan kompetensi. Untuk dari pemerataan itu luas, yang seperti yang kita singgung tadi, fasilitas pun masuk di pemerataan, kemudian penempatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi kompetensi seperti itu. Jadi seberapa pentingnya, sekali lagi saya bilang ya penting banget, karena kalau dilihat dari problem guru-guru kita saat ini dan yang akan jadi guru sudah dihadapkan pada 3 itu tadi. Jadi harapannya inovasi ini mungkin ada dari teman-teman kalian bahkan ya yang awalnya jadi orientasinya guru dan melihat problemnya jadi waduh mikir 2 kali nih ya berpaling bisa jadi. Nah seperti itu. Nah terus harapannya dari inovasi ini, inovasi pembelajarannya khususnya, semoga jadi jawaban dari problem yang nomor 3 tadi, yang basisnya kompetensi seperti itu. Terus jadi dari mahasiswanya sendiri tuh bisa jadi lebih yakin. Terus pun guru kan nggak hanya ini kan, guru nggak harus di sekolah ya, mereka bisa aja buat kayak forum-forum, kemudian mungkin mereka jadi pembuat e-book mungkin seperti itu kan juga jadi guru, walaupun basisnya mungkin di sosial media dan lain sebagainya itu Ya, benar. jadi apa ya, inovasi juga sih sebenarnya, dan itu pun tetap berlatar belakang sebagai guru gitu sih. Oke. Sangat penting ya Kak inovasi pembelajaran untuk menyiapin guru-guru di masa yang akan datang. Betul. Oke. Jadi buat Mas sendiri yang sekarang ngelihat dunia pendidikannya sekarang nih, yang semuanya berbasis teknologi, semuanya sudah ada yang berbasis AI ya sekarang ya. Betul. Nah, seberapa penting apa sih inovasi pembelajaran ini untuk pendidikan sekarang dan buat guru-guru yang emang dia mau membuat anak-anakku akan lebih tahu pada teknologi juga. Oke. Poinnya yang pertama tadi pendidikan dan guru. Berarti secara garis besar dulu. Kalau dari pendidikan sendiri secara garis besar, pentingnya inovasi pembelajaran ini harus dalam rangka untuk memperbaiki dan untuk memperbarui sifatnya hal-hal baru, dan memperbaiki, kita coba cek hal-hal yang selama ini kita terapkan itu bagaimana tindak lanjutan dan sebagainya seperti itu. Terus juga teknologi ya. Sekarang ini mungkin yang kita lihat situasinya, teknologi sudah dikuasai atau sudah mulai diakses banyak umur dan bisa dibilang tanpa batasan sih. Betul. Iya, betul. Tanpa batasan. Jadi gini, ini saya sambil mau highlight sedikit. Jadi kalau dari saya sendiri itu sebenarnya ada pertanyaan, kita tuh udah siap belum sih sebenarnya memegang teknologi itu sebelum kita pada tahap mempelajarinya gitu. Maksudnya sampai pada tahap. Nah, soalnya saya tuh pernah menemukan suatu kondisi di suatu sekolah, jadi dia itu ya menggunakan teknologi ya sesuai perintah guru aja, tapi ketika dia ditanya itu fungsinya apa ya nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya ya inovasi pembelajaran itu jadi
penting, tapi kita harus tetap tahu kesiapan dan batasan. Jadi semisal tadi yang saya bilang kan, kalau inovasi ini tentang hal-hal yang sifatnya baru semua. Oke, hal yang sifatnya baru ketika kita lihat kita siap nggak nih untuk sampai di titik menggunakan ini. Jadi coba nih kita pelajari dulu. Jadi kita mulai hal yang sifatnya dasar. Nggak apa-apa gitu kita mempelajari dari awal dulu. Misal dalam penggunaan misal Microsoft Microsoft dari yang materi dasar dulu, nggak apa-apa seperti itu. Daripada nanti akhirnya kita langsung disuguhkan platform yang berat gitu. Malah bingung seperti itu. Kemudian itu ya yang bagi guru bagi guru mau tidak mau perlu beradaptasi. Adanya inovasi ini harapannya mampu jadi pemicu buat guru-guru yang tentunya akan terjun ya, atau bahkan sebelumnya pun, sebelum jadi guru pun ya harus sudah disiapkan lebih matang dan sudah siap gitu loh ketika terjun nantinya. Dan perlu kita harus tetap ini ya, perubahan zaman itu terus berkembang, benar banget. Jadi adanya inovasi pembelajaran ini bisa jadi ini ya, landasan kita buat kedepannya itu maksudnya nggak bosan-bosan untuk berubah karena itu mau nggak mau gitu guys, maksudnya udah zamannya seperti itu ya, kita harus belajar maupun itu dari nol lagi gitu. Nah, jadi inovasi pembelajaran ini bagi mahasiswa, bagi dosen maupun bagi pendidikan saat ini itu sangat penting ya teman-teman. Tapi harus disertai dengan pengalaman dan pengetahuan yang baik juga, terlebih pada teknologi. Nah, kayaknya udah selesai ya Kak ya? Sudah sih. Nanti kalau kelamaan nggak kalian denger. Nah, kita mau jargon dulu. Kakak udah tahu belum jargonnya nih? Gimana tuh, ajarin dong saya. Oke, jadi itu kita punya jargon nih dari Binaka nih. Kalau semisal saya bilang Binaka, itu bilangnya Satu langkah. Oh iya. Berani Oh iya. berbicara satu langkah. Editor. Nah, sebelum kita selesaiin podcastnya hari ini, kita mau jargon nih. Kakak udah tahu belum jargonnya apa? Belum tahu, ajarin dong. Oke, jadi jargonnya dari Binaka tuh, semisal saya bilang Binaka, bilangnya berani berbicara satu langkah lebih maju. Oke, tangannya di waktu berani berbicara satu langkah lebih maju, gitu ya Kak ya? Oke, kita mulai jargon nih. Nanti kalau kalian dengerin, jangan lupa ikutan jargon ya. Oke, Binaka berani bersuara. Bersuara sih? Berbicara. Aku yang bener Bang. Berbicara. Langsung bicara berani aksi. Langsung Langsung sih. ya. Kita jargon Seru, nih. tapi kalian nggak tahu deh. Boleh. Berbicara satu langkah. Lebih maju. Nah, kita mau jargon nih. Nah, buat kalian yang dengerin jangan lupa ikutan jargon ya. Oke. Binaka berani berbicara satu langkah lebih maju. Lebih berani. Aku tipis tapi ulang. Sorry. Bicara satu langkah lebih maju. Oke, kita mau jargon nih. Buat kalian yang dengerin atau mungkin lihat podcast kita, jangan lupa ikutan jargon ya. Oke, Binaka berani berbicara satu langkah lebih maju. Nah, oke, kira-kira udah selesai nih Kak. Makasih banget buat kakaknya yang udah datang buat mewakili dari dosen PGSD UMM ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.